semuanya, balik lagi Hai. sama kita. Ketemu lagi sama aku Fanya dan juga Maulin di podcast Celups Cerita Lucu Kampus. Yeay. Jadi kali ini tuh ada yang beda ya Fanya ya, karena Kenapa? hari ini kita tuh udah bisa mulai baca-baca komen di YouTube Alcuk Entertainment. Yes, betul banget. Gitu. Jadi kalau kalian mau nonton kita di YouTube Alcuk Entertainment juga boleh, dan kita juga bakal baca-baca komen kalian gitu. iya. Jadi kalau kalian mau komen boleh ya, ntar kayak kita langsung bacain. Jadi gitu. Selain nonton mungkin nanti mau ikutan kasih pendapat juga tentang topik yang kita bahas. Jangan disimpan-simpan ya. Iya, keluarkan semuanya ya, keluarkan semuanya. Amarah ini kayaknya kali ini keluarkan amarah ya. Betul, agak emosi ya topiknya ya. Agak menyulut api gitu ya. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman, tapi kalau misalkan kalian mau nonton juga di Langit Musik juga boleh, tapi kayak kita mau remind aja kalau misalkan sekarang tuh bisa juga nonton di YouTube Alcuk Entertainment. Yes, gitu. jadi sekarang yang punya platform YouTube langsung aja di search gitu ya, Alcuk Entertainment, terus nonton kita. Gitu. Jangan lupa komen juga ya teman-teman ya. Yes, betul banget. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita mau bahas topik yang sebenarnya kayaknya topik ini tuh nggak pernah mati gitu loh, Mol. Kayak terus booming, terus viral sebenarnya. Terus ada gitu ya. Selalu ada. Apalagi belakangan ini gitu ya. Betul banget. Itu super. Sekarang tuh lagi viral-viralnya banget. Sekarang lagi naik-naiknya. Iya, dan sebenarnya kemarin tuh Maulin udah sempet menyebutkan topik ini sih minggu lalu. Kayak udah nyinggung dikit ya. Betul. Gitu. Nah sekarang kita mau lebih deep dive lagi mungkin ya tentang topik ini gitu. Ya, benar banget. Jadi intinya kita tuh mau ngomongin suatu hal yang sekarang tuh lagi marak-maraknya dan kayak digembor-gemborkan dan didukung sama sekarang dunia apa-apa udah online kan. Kayak kita bisa Zoom, kalian dengerin kita secara online dan lain-lain, dan sekarang bahkan kejahatan tuh juga bisa secara online gitu. Ya, dan malah saking canggihnya teknologi dunia digital tuh justru kejahatan dilakukan by digital sekarang. Nah, iya, jadi gak cuman bunuh-bunuhan, gak cuman senggol-senggolan, tapi sekarang juga kejahatan juga ada di dunia cyber ya. Betul. Gila loh, keren banget. Gak keren sih ya sebenarnya. Tapi kayak agak. Tapi maksudnya memang kerennya tuh kayak kok ada orang bisa punya pikiran canggihnya teknologi malah digunakan untuk sesuatu yang merugikan. Iya. Ya Padahal kan? maksudnya sebenarnya kejahatan pasti ada ya. Cuman kan apakah orang nggak punya hati nurani atau sampai digital pun, sampai cyber pun harus membuat jahat gitu loh. Iya, harusnya canggihnya teknologi kan dimanfaatkan dengan baik. Ini malah kayak sesuatu yang buruk. Ini harusnya udah pada ke-spill lah ya kira-kira tentang apa. Coba ada yang bisa tebak nggak teman-teman? Coba komen sebelum kita nge-spill, kalian boleh gak? Ada kali aja ada yang mau nebak-nebak kita mau bahas apa gitu-gitu. Boleh komen di kolom komentarnya. Iya, jadi gimana nih? Coba Fanya, kayak apa kira-kira yang kita mau bahas hari ini? Aku tuh emosi sebenarnya sih, mau ngasih tahu temanya tuh kayak sebenarnya dari tadi ya pas aku lagi research juga, lagi baca-baca tentang topik ini tuh kayak kenapa tega sekali, dan aku malah mikir ya kayak topik ini bakal panjang banget deh. Menurut gue banget sih, apalagi kita dari POV cewek ya. Betul, apalagi kita perempuan pasti kayak bakal emosinya tuh yang benar-benar menggebu-gebu ya. Bener. Ini semoga studio baik-baik aja ya. Gak kenapa-napa ya. Semoga ya gak pada kena amarah kita ya. Iya betul. Jadi intinya hari ini kita mau bahas tentang sesuatu hal yang bernama revenge porn. Yes, betul banget, revenge porn. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada familiar ya, karena tadi kata Fanya benar, beberapa belakangan itu lagi ngehits banget, lagi naik banget kasusnya kayak itu. Bahkan kata Komnas Perempuan di tahun 2022 itu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tuh naik banget. Dan salah satunya itu adalah karena adanya revenge porn gitu. Jadi salah satu yang bikin itu naik semua adalah revenge porn gitu. Bahkan naiknya sampai 6 kali lebih banyak loh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gila gak sih? Iya, itu parah sih. Dan juga ternyata kasus revenge porn ini sebenarnya berbagai kalangan umur tuh juga gak kenal usia ya yang mengalami revenge porn ini. Dari misalnya lo masih sekolah, SMP, SMA tuh tidak menutup kemungkinan tuh mengalami juga. Iya, bahkan kalau misalkan lo udah nikah pun masih bisa loh. Bisa juga, benar, mengalami revenge porn. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita definisiin dulu nih, Mo, sebenarnya revenge porn tuh artinya apa sih?
Kalau revenge porn itu intinya adalah aktivitas penyebaran foto-foto atau video yang berbau tidak konsensual gitu. Jadi misalkan gimana ya ngomong ya. Jadi ada konten pornografi yang mungkin sebagian orang tuh memutuskan untuk memvideokan atau memfoto gitu. Cuman bukan berarti dia konsen untuk memfoto dan video, bukan berarti mereka konsen untuk disebarkan gitu. Dan bahkan menurut gue sedikit banget ya yang konsen untuk disebarkan, kecuali beda sama yang emang video-video yang emang dibuat untuk kayak gitu ya. Di situs-situs tertentu ya emang kemungkinan besar sih udah konsensualnya ya, udah perjanjian segala macam. Cuman kalau revenge porn ini lebih ke arah yang mungkin video ini diem-diem atau video ini kesepakatan bareng-bareng, tapi tiba-tiba satu belah pihak itu menyebarkan dengan tanpa sepengetahuan, tanpa konsen dan biasanya tujuannya itu buat balas dendam gitu. Namanya juga revenge porn ya kalau misalnya biasanya gitu. Jadi kalau misalnya bahasa kayak mudahnya gitu ya. Kalau tadi kan kayak Molly tuh ngejelasin tuh dari sisi pinternya nih. Dari bahasa yang benar-benar ya definisi dari revenge porn-nya lah. Tapi kalau misalnya mungkin di sini teman-teman yang lagi nonton ini terus kayak clueless banget tentang revenge porn ini, kayak apa sih revenge porn ini? Jadi kayak sebenarnya orang-orang yang menyebarkan aktivitas seksual mereka, misalnya foto atau video gitu, tapi digunakannya secara ya sebenarnya memang tidak bertanggung jawab sih ya dibilang, karena itu tadi kayak Molin bilang, mereka itu menyebarkan foto atau videonya itu tanpa sepengetahuan pihak satunya lagi, dan itu biasanya digunakan untuk balas dendam. Bener ya, balas dendamnya itu ya bisa minta uang, ada loh yang kayak minta uang diperas gitu. Bener. Nah itu biasanya kalau yang minta uang itu kayak anonimus gitu. Iya bener sih, jadi bukan dari mantannya langsung gitu ya. Betul, jadi misalnya HP-nya hilang atau misalnya ada gitulah, misalnya dapet gitu ya, terus si orang ini tuh kayak wah kesempatan nih buat gue untuk meres dia gitu, terus mungkin ditagih duit tapi mereka kayak nggak bayar, akhirnya disebar. Itu salah satu bentuk revenge porn ya. Tapi biasanya juga mantan, itu yang tadi kayak Molin sebut, paling banyak kasusnya sih biasanya mantan yang tidak terima diputusin. Iya betul banget. Yang mungkin mereka pernah minta foto pap ke pasangannya atau lagi gitu ya, itu terus disebarkan gitu ke teman-temannya biasanya, terus akhirnya mungkin teman-temannya ada yang ya kayak gitu lagi, menyebarin lagi, dan akhirnya snowball effect gitu Iya ya. betul. Dan biasanya tuh misalnya cowok-cowok ya, itu mereka kayak nyebarin tuh karena biasanya mau minta balikan sama ceweknya, atau mungkin gak terima mau diputusin. Karena kenapa gue bisa bilang kayak gini juga, karena gue juga baca ada data, tapi gue lupa tadi, gue baca dari kompas.com sih. Gue baca dari kompas.com, mayoritas korban dari revenge porn ini tidak menutup kemungkinan memang laki-laki itu bisa juga. Tapi tidak, faktanya perempuan itu jauh lebih banyak besar korban-korbannya dalam revenge porn ini. Iya, mungkin karena faktor apa juga ya? Ya maksudnya ini bukan tentang gender lah ya, tapi ya faktanya adalah banyakan cewek gitu. Dan mungkin menurut gue itu adalah salah satu konsekuensi juga sih. Jadi kayak gimana ya? Kalau misalkan ngebahas tentang revenge porn ini emang identik itu dengan cewek gitu yang tersebar gitu ya. Iya, dan biasanya memang mayoritas yang ditemukan kasusnya itu perempuan ya kan. Nah bahkan tadi kan lo sempat bilang kayak tentang mantan dan lain-lain ya. Itu kan tadinya kita cuma bilang ya emang itu yang top of mind kita, tapi ternyata based on data sebanyak 61% kasus dari semua revenge porn itu juga adalah disebarin sama mantannya gitu. Jadi mereka pernah berhubungan lah intinya, pernah ada hubungan, either itu mantan atau HTS dan lain-lain, dan sebanyak 61% itu yang nyebarin mereka gitu. Berarti mostly itu kasus revenge porn ini biasanya orang-orang yang sebenarnya pernah menjalin hubungan gitu, dibanding anonimus yang tidak bertanggung jawab itulah ya. Iya, tapi gimana ya kalau misalkan ngomongin tentang ginian ya, gue tuh kadang-kadang greget gitu loh. Kayak walaupun lo kan sebagai korban kan ya, misalkan ya oke lah lo having sex or something gitu kan. Itu terserah tuh urusan kalian lah ya. Cuman kayak kenapa pas kesebar yang disalahin tuh cuma satu pihak, ngerti gak sih? Iya benar. Dan biasanya kayak aduh nih kok ceweknya ini sih, pokoknya disalahin pihak ceweknya gitu biasanya. Dan kenapa cowoknya yang nyebarin tuh justru nggak dapet imbas yang sama gitu, padahal dia yang
mungkin dia yang minta videoin atau mungkin dia yang nyebarin, even dia yang nyebarin aja tuh kan udah salah banget ya. Tapi yang gue rasain sekarang tuh ya, banyak banget orang yang lebih highlight tuh ceweknya gitu dibandingkan cowoknya. Benar. Kayak contohnya kasus yang kemarin sempat viral tuh salah satu artis, tahu nggak yang gue perempuan ya yang videonya kesebar. Itu kan rata-rata orang langsung ngejudge banget si cewek ini kan. Jujur ya, mau gue tuh ngeliat itu, gue sebagai sesama perempuan tuh kayak, hah, mana nih istilah woman support woman? Ya nggak girl sih? Support girl gitu gak kan. ada, itu kayak, wah itu pas waktu itu ya, itu tuh gue juga bingung banget. Padahal kayak gimana ya, kan sekarang istilahnya dia image dia sekarang kan udah lebih baik lah dibanding sebelum-sebelumnya. Kenapa lo nggak ngeliat itu gitu sih? Itu kan masa lalu dia kan. Betul. Kayak ya udahlah. Dan gue yakin banget ya, bukan gimana ya, hal tersebut, hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang sekarang tuh mungkin bisa dibilang gak sedikit itu orang yang melakukan itu gitu. Tapi ketika ada itu tersebar, kenapa semua orang kayak langsung sok suci, langsung ngejudge gitu loh. Iya benar, dan kayak kesel banget. Iya, dan ternyata itu juga video yang udah lama sebenarnya kan. Nah iya, udah lamanya itu loh kan. Udah lama, dan itu dia pelakunya adalah mantannya ternyata. Isu-isunya sih mantannya ya, yang kayak meres uang atau something gitu ya. Iya, katanya ngancem gitu lah, kayak minta dibayar. Dan sebenarnya si perempuan ini, si artis ini juga udah sempat bilang kayak, gue lupa sih entah dia udah bayar atau gimana, tapi tetap akhirnya kesebar juga gitu video. Dan balik lagi, yang rugi ceweknya kan, ceweknya yang terpampang nyata di kamera mana-mana, ceweknya yang minta maaf, padahal itu kan salah dua-duanya gitu ya sebenarnya. Dan bahkan salah cowoknya sih, salah cowoknya gue, kenapa disebarin gitu kan. Karena di situ jelas banget cowoknya dengan sadar dia yang ngerekam gitu ya. Dan lo kalau misalnya lihat juga ya, kayak orang-orang tuh sekarang even berita-berita or news or something, itu tuh headline-nya bener-bener nama si cewek gitu. Betul, itu salah satu ini trik apa namanya, trik marketing, kayak clickbait. Itu dia. Iya sebenarnya kalau misalkan dimanfaatkan dengan baik gitu ya, misalkan lo nge-share-nya tentang kayak pelajarannya lah gitu, itu nggak apa-apa ya. Cuma kan ini banyak banget yang headline news tentang yang kayak enggak gitu loh, tapi apa-apa tuh disangkutin ke ceweknya. Sedangkan cowoknya mana? Tapi ini nggak cuma sekali loh kayak gini. Kayak belakang-belakang, maksudnya kalau misalkan lo dulu kan sering ada kan kayak skandal antara pejabat nih sama cewek lah, tapi itu pejabatnya selalu disensor. Gue nggak ngerti itu kenapa pejabat selalu disensor tapi ceweknya itu terpampang nyata namanya. Benar. Dan memang mungkin itu kali ya, gue juga nggak ngerti kalau misal dari sisi hukum tuh gimana. Tapi kayak banyak orang-orang tuh yang juga bilang, yang memprotes ini gimana nih hukum di Indonesia kayak melihat ini, karena pada nyatanya juga sampai sekarang kasus-kasus si revenge porn ini tentang pornografi ini tetap ujung-ujungnya tuh perempuan yang selalu dirugikan gitu loh. Kayak laki-laki tuh selalu dapet sisi amannya aja gitu. Kenapa ya yang paling dijudge itu selalu si perempuannya ini? Iya bener banget sih. Even ya kalau kita ngaca dari yang sebelumnya ini, yang tadi lo bilang sih bener banget, yang lo omongin tuh 100% bener gitu loh. Iya kan? Bahkan ini tuh baru beberapa bulan lalu loh gitu. Iya benar. Kita kan di sini maksudnya kayak kita tuh mikirnya kita tuh udah pemikirannya udah luas lah, Gen Z tuh pemikiran udah ini lah, enggak mana kalau misalkan when it comes untuk kasus-kasus kayak gini pasti selalu fake the korban yang gitu-gituin gitu loh. Betul. Selalu sih, gak pernah. Coba sekarang kalau misalnya kita bandingin netizen yang nyerang si korban, nyerang akun Instagramnya atau akun sosial medianya si korban, sama orang-orang yang nyerang akun sosial medianya si pelaku, si cowok yang nyebarin. Kayak pasti tuh lebih banyak yang ngejudge si perempuannya ini. Kalau misalnya kita lihat kolom komentar atau apa, dan itu viral di mana-mana, muka ceweknya doang. Kayak cowoknya tuh kayak gak ada gitu loh. Kecuali lo bener-bener yang nyari sampai dapat baru ada itu. Kayak nggak ke-blow up gitu ya? Iya. Bingung banget sih. Itu sih, itu parah banget. Tapi kalau kayak kita ini ya, maksudnya kayak kita review lah ya gitu ya. Sebenarnya tuh menurut gue tuh revenge porn ini tuh ada juga gara-gara ada seseorang yang merasa mereka tuh lebih berkuasa karena mereka punya video ini gitu. Ngerti gak? Oh, jadi kayak karena itu tadi mungkin mereka megang rahasianya ini orang, atau ada
maksud tertentu lah ya, mereka berani ngelakuin itu. Iya, jadi mereka memanfaatkan kuasa yang mereka punya pas mereka megang video. Kayak tadi kan, misalkan gue punya video lo nih, ya udah gue seenak gue aja kan, karena ya siapa sih yang mau videonya disebar kecuali emang orang-orang yang concern gitu ya. Tapi kan mostly menurut gue nggak ada orang yang concern untuk disebar gitu kan. Mereka ngerasa pasti nih orang bakal nggak mau, mereka bakal ngelakuin apapun supaya video nggak kesebarkan, kayak meres uang dan lain-lain gitu kan. Benar-benar. Dan bahkan ya, gue tuh kemarin baca-baca kayak riset tentang ini kan revenge porn ini, ada satu cewek namanya Bunga, gue tuh baca di Asumsi atau di mana gitu ya. Jadi cewek ini tuh emang udah pacaran dari SMP. Pacaran dari SMP sampai mereka kuliah tuh udah lama banget kan, udah lebih dari 5 tahun kan. Tapi itu awal-awalnya tuh baik-baik aja, Van, tapi at the end mereka tuh makin toxic, cowoknya kayak ngelarang ceweknya buat temenan sana sini, nggak boleh ikut kayak organisasi something. Pokoknya kalau si nama samaran Bunga ya. Pokoknya kalau si Bunga ini menggambarkan dia itu kayak burung yang di dalam sangkar. Pas dia di dalam sangkar dia tuh disayang banget, dikasih makan segala macam. Tapi kalau misalkan dia memberontak buat keluar, si cowok itu bakal marah banget, dan marahnya itu adalah dengan cara ngancem gitu. Jadi berarti si cowok ini punya video atau fotonya si cewek dan marahnya kayak gitu ya, kalau misalnya nggak ngelakuin apa yang dia mau atau nggak sesuai sama kemauan, yang langsung diancam. Wah, itu jahat banget sih. Terus gimana tuh si Bunganya tuh ketika itu, apakah dia berani untuk speak up, kayak maksudnya ya udah ayo, misalnya kan itu bisa jadi kayak cuma gertakannya si cowok kan, atau dia kayak ya udah akhirnya dia tetap ngikutin si cowoknya. Nah ini nih, jadi setelah dia berkutat dengan kondisi itu sekian lama lah ya, akhirnya dia muak juga karena katanya tuh dia sempat kayak berantem di mobil, dicekak dan lain-lain. Satu kepikiran dia tuh cuman mau bunuh diri. Gila gak sih? Ini dampaknya sih. Ini dampaknya banget loh. Porn. Ini dia udah kayak mungkin udah desperate banget karena udah berantem segala macam. Akhirnya dia tuh mikir untuk lompat dari mobil gitu. Cuman gue nggak tahu mereka dia ngelakuin itu apa enggak. Kayaknya enggak. Cuman at the end dia itu milih buat berani untuk ngelawan. Berani untuk ngelawannya dengan cara dia tuh ngirim somasi gitu. Somasi ke cowok ini dengan bantuan LBH Apik atau apa gue lupa. Kayak salah satu instansi gitu. Yang kayak bantuin dia buat bikin somasi ke cowoknya, dan cowoknya ini akhirnya untuk sementara waktu dia berhenti ngancam, tapi lanjut lagi gitu setelah kayak udah mulai longgar nih pengawasan dari si LBH-nya tadi. Kayak lanjut lagi, dan itu akhirnya bikin Bunga jadi kayak sadar, dan akhirnya yang baca gue ya, gue nggak tahu nextnya gimana, tapi baca gue si Bunga ini sekarang milih buat berdamai aja. Jadi kayak ini kasihan banget. Ini gue sebel sih kalau dengernya milihnya untuk berdamai ya. Tapi berdamainya karena dia tuh ngerasa kalau misalnya lapor ke polisi, dia tuh bakal ribet. Dan dia takut karena polisi kan mostly cowok, dan dia tuh nggak nyaman dengan hal itu gitu. Gitu. Nah, berarti sebenarnya bagus dari sisi perempuan itu udah ada yang berani atau udah ada keberanian gitu ya, mau tadi minta perlindungan ke LB dan lain-lain. Cuma berarti di sini masih ada kurangnya, mungkin dari sisi hukumnya masih belum bisa ngelindungin banget dari sisi perempuannya ya. Atau mungkin si hukumnya udah melindungi, cuman kitanya yang belum bisa ngelihat gitu loh. Atau percaya banget gitu ya atau sama percaya banget hukumnya. Karena orang-orang di dalamnya gitu. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Bahkan kalau lo tahu ya, dulu tuh juga sempat ada kayaknya orang yang pengen, orang dia tuh udah gue nggak tahu sih ini di Indonesia apa bukan, gue agak lupa. Tapi dulu tuh ada orang yang intinya tuh dia tuh lapor kan ke polisi karena kena revenge porn. Tapi lo tau nggak apa yang dilakukan polisi? Apa? Lo siap-siap ya? Oh, gue tahu. Nggak, biar gue tebak dulu sebelum lo kasih tahu. Coba buka dulu bajunya sama kayak dulu. Sumpah. Kalau gue ini banget. Gue pernah denger tentang itu. Iya, itu yang gue mau bilang. Gila nggak sih? Gila banget gak? Serem ya? Gue speechless banget pas denger itu, kayak buat ngelihat ya, kayak ini badannya sama nggak di video sama. Wah itu, oh my god, it doesn't make sense sama sekali. Bener-bener kayak, lo bayangin setrauma apa tuh cewek gitu. Terus akhirnya gimana? Gue nggak tahu kalau lanjutnya gimana. Kayak gue udah nggak kuat gue buat dengerin. Kayak gue nggak tahu lagi. Gue kayak pas kebayangin gitu ya, ini orang sakitnya sakit jiwa banget sih. Gila. Iya sih. Sampai korban digituin, gila ya. Itu malah menimbulkan kayak, kalau gue sebagai perempuan atau gue di sisi perempuan itu pada saat itu ya kayak, hah, kenapa gue disuruh buka baju lagi? Maksudnya, itu nggak menolong dan tidak menjawab sama sekali sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan lo di posisi itu ya, lo kayak agak clueless gak sih, ini bener nggak ya? Soalnya kan
di mata kita kan oh ini instansi yang mau melindungi masyarakat atau something. Benar. Jadi kayak hal-hal seperti inilah ya yang bikin mungkin perempuan yang tadinya udah mau speak up akhirnya jadi alah udahlah, nggak usah lah, nggak ada Nggak bisa usah lah. dilawan kayak gini. Iya. Karena semua orang bakal gimana ya, maksudnya lo tau lah gitu sekarang kayak gimana. Iya, Dan benar. belum tentu instansi-instansi yang kayak tadi kita bilang itu bakal mau melindungi kita sepenuhnya gitu. Iya, benar-benar kayak belum tentu pihak yang kita harapkan ini bisa diajak kerjasama juga ya sebenarnya. jadi Tapi maksudnya bukan berarti kayak semuanya seperti itu ya, enggak, cuma pasti ada dari aja. kasus-kasus yang sudah ada dan pernah ada, kebanyakan seperti itu. Iya, kebanyakan gitu seperti kan. itu gitu. Dan ya cukup bikin Greget emosi ya, emosi kayak ya, pas gue denger perempuan. ini gila ya, gila banget Nah, nih orang itu. Kalau itu kan tadi lu kan kayak berarti lu tadi ngasih tahu dampak-dampak dan apa yang dirasain sama si korban lah ya dari sisi si korban. Nah, lu tuh udah pernah nonton, gue nggak tahu di sini sobat Elcuk juga udah pernah nonton film ini atau belum? Lu udah pernah nonton film Like and Share belum? Oh, Like and Share gue belum. Nah, gue juga belum pernah mau. Cuma tadi tuh gue kayak discuss gitu ada sama temen gue. Gue bahas, gue nanya ke dia kan tentang apa sih pendapat lu, pandangan lu tentang revenge porn ini. Temen gue cuma jawab satu, lu nonton film Like and Share deh. Oh Terus gue gitu. kayak, gue belum nonton ya. Akhirnya tadi karena mungkin gue nggak sempat nonton juga karena kita harus kesini, gue bacalah sinopsisnya kan, dan gue juga lihat-lihat dan ternyata film ini tuh bener-bener menggambarkan apa itu revenge porn banget, tapi gue sukanya tuh dengan sisi secara film atau secara hiburan gitu. Jadi mungkin lebih mudah untuk dicerna sama orang-orang mengenai apa itu revenge porn gitu. Dan ada salah satu pelakunya di situ, di mana si cowok ini tuh katanya dia pelaku pemerkosaan di filmnya ya. Dan cowok ini tuh bilang kayak gini, karena dia tahu dia cowok, dia terus ngelakuin itu. Wow. Ngelakuin revenge porn itu di mana kayak perkosa orang, rekam apa terus sebar. Karena gila ya. Cowok ini dalam filmnya dia bilang, kita kan cowok, kita nggak akan kena dampak apa-apa karena yang bakal rusak itu ceweknya, bukan kitanya. Gila. Wow, itu dari sisi pelaku ya. Maksudnya kayak berarti orang-orang yang selama ini ngelakuin revenge porn kurang lebih mungkin mereka punya pemikiran seperti itu. Wah, sangat gitu loh. Yang mana kita perempuan lagi jadi kayak kita perempuan nih. Enggak, masalahnya itu gimana ya? Kayak lo yang tadi bilang gitu kan, kayak ya namanya juga cowok gitu kan, mau nggak mau lo yang rusak. Walaupun sekeras apapun kita apa kayak denial tentang itu, gue rasa tuh bener gitu loh. Iya nggak sih? Bener. Kayak gue denial, masa sih nggak mungkin nggak nyebelin banget. Cuman kalau misalkan lo lihat realita yang sekarang, itu adalah realita yang sekarang gitu. Iya benar. Itu yang ya udah faktanya seperti itu. Dan lo juga pernah lihat gak sih mau di Twitter waktu itu viral juga, yang bikin link editan gitu ya? Oh ya, itu editan tuh juga yang karena teknologi AI itu kan. Jadi sebenarnya mungkin banyak perempuan tuh yang gue nggak pernah ngelakuin hubungan seks atau gue nggak pernah pap foto gue ke cowok gue atau apa, jadi lo ngerasa kayak lo aman aja, lo nggak akan kena fenomena si revenge porn ini. Tapi kecanggihan teknologi, apalagi adanya si AI ini, muka lo tuh bisa diedit loh. Wah, gila. Bisa jadi kayak misalnya foto lo atau video lo gitu yang pas gitu dapetnya, itu bisa diedit ke jadi adegan sebuah film, itu jadi muka lo, dan mungkin orang akan bisa mikir itu lo yang lakuin dan itu disebar. Dan mungkin dia bisa ngirim video itu ya kayak tadi Anonymous tadi itu, mau yang kayak gue sebar ya video lo. Jadi kalau itu udah kesebar, mau lo speak up kayak gimana sebagai perempuan, kayak itu bukan gue, akan susah bikin semua orang percaya kalau itu bukan lo kan. Iya, gue ngerti banget, gue tahu. Dan itu yang gue juga sempat baca tuh, itu di Twitter tuh bahkan sampai bikin Google Form dan dia bikin komunitas kayak di Telegram gitu. Itu dia maksud gue tadi mau. Iya, itu jahat banget sih. Nggak, masalahnya lo se-desperate apa sih jadi orang gitu untuk ngedit muka orang lain. Betul. Jadi adegan kayak gitu, kenapa sih? Maksudnya tuh ada loh dunia film hiburan, film apa sih namanya, film apa biru gitu ya, film biru ya. Iya, ada loh. Kita jadi bahas ini. Iya, ada loh yang kayak gitu yang emang membuat itu jadi nyata, dan itu emang bisa lo tonton. Iya, sih silakan. Iya, itu silakan. Lo mau nontonnya berulang-ulang kali itu silakan, karena emang itu dibuat adalah untuk itu gitu. Iya, terserah gitu. Kan? Atau kalau lo emang butuh, silakan beli majalah dewasa atau apapun itu gitu ya. Tapi kayak kenapa harus ada pikiran kayak gitu tadi? Dan tapi menurut gue juga mau untuk mereka-mereka yang bikin komunitas di Telegram kayak kumpulan
orang-orang yang mau saling nyebar-nyebar link video mantan pacar atau apa. Wah, sakit Itu jiwa. psycho sih menurut Itu gue. psycho dan sakit jiwa sih Iya, kata gue. itu jahat sih. Itu gila banget. Gue nggak ngerti Dan kalau ada orang yang sejahat itu gitu loh. Iya benar. Dan kalau misalnya kita kayak pikir lagi, apa sih penyebabnya sebenarnya mereka ini ngelakuin itu? Ya karena itu tadi mungkin kayak nggak terima, rasa punya kekuasaan lebih, pengen pasangannya atau orang ini tuh tunduk sama dia. Akhirnya dia kayak melakukan jalan pintasnya dengan salah satunya fenomena revenge porn ini. Dan dampaknya kayak yang tadi lo bilang, kalau dari sisi pelaku kayak mau bunuh diri lah, kayak ngeganggu psikisnya banget ya, dari sisi mental tuh udah. Iya, kalau mental udah banget. sakit pasti fisiknya juga bakal ke bawah sih kalau kata gue. Benar. Gila. Dan anyway, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau juga share ceritanya atau pendapat kalian, boleh aja langsung komen. Dan juga kalau misalnya kalian pengen kita telepon sebagai Petrus, betul. Kalau kalian ingat kita tuh dulu suka ada Petrus alias penelpon misterius. Misterius. Dan kalau kalian mau ditelepon sama kita dan ngobrol sama kita tentang revenge porn, kalian bisa aja langsung WhatsApp ke nomor 08111882 245. Oke? Iya. Nanti langsung kita telepon buat ngobrol tentang topik revenge porn ini gitu. Oke, balik lagi ya. Tapi sebelum kita lanjut, apa? Kita main fitur kita dulu deh. Oke. Masih ingat gak sih minggu lalu tuh kita main cuma di kampus gue. Cuma ada di kampus gue. Biar kita nggak emosi-emosi banget. Soalnya dari tadi mereda dulu ya, soalnya muka gue kayak udah merah panas nih. Betul. Ini udah. Ini kalau misalnya sobat Elcuk ngeliat muka Molin di sini udah emosi banget. Jadi gue kayak, dan kita main dulu deh fitur kita. Cuma di kampus. Apa nih fitur kita nih? Cuma di kampus, apa sih, gimana sih, cuma ada di kampus gue ya? Iya. Cuma ada di kampus gue. Gitu. Ya yang menurut lo tuh kayaknya nggak ada di kampus-kampus lain gitu. Lo duluan deh, Mol. Kemarin kan udah gue duluan. Ya. Cuman di kampus gue alias Universitas Indonesia yang ada Yoshinoya di kampus gue. Wow, gue nggak ada sih. Sebenarnya ini mungkin ada beberapa kampus yang punya juga ya. Emang iya? Kayaknya punya deh. Bahkan ada kampus yang ada Seur Seli di seinget gue. Demi apa itu kampus apa? Kayaknya sih yang swasta elit PH gitu ya? Something gitu ya. Oke. Kok gue nggak ada ya? Halo Atma Jaya. Please adain makanan apa aja deh. Iya, boleh dong. Nanti kalau misalkan lo ada Seur Seli, gue ke kampus lo. Oke. Kan? Tapi nggak, itu beneran Yoshinoya? Ada Yoshinoya. Di mananya? Di UI itu di dekat Fasilkom. Wow. Jadi Yoshinoya ini bener-bener outlet Yoshinoya gitu. Maksudnya nggak gede-gede banget sih. Cuman ya Yoshinoya gitu. Jadi dia nggak di kantin atau apapun, tapi dia punya outletnya, bangunan sendiri yang ada Yoshinoya gitu. Wah, enak banget. Mana Yoshinoya juga harganya terjangkau untuk mahasiswa, ya kan? Enggak juga ya. Tapi gue kira kalau karena bukannya di kampus harganya bakal disesuaikan dengan harga mahasiswa. Enggak gitu lah, mohon maaf. Okay. Mungkin gue bisa kode ini ke Yoshinoya UI. Kali aja sih turunin kan. Tapi percuma sih, gue udah mau lulus juga gimana dong. Tapi lo pernah beli Yoshinoya-nya? Pernah beli, sering banget beli. Dan sekarang tuh baru aja juga, sekarang baru aja ini buka Lawson di UI? Iya, di dekat fakultas gue. Tapi sayangnya gue udah mau lulus, kan ngeselin banget ya. Kenapa sih kayak gitu terusnya nggak sih? Biasanya kayak gitu. Biasanya tempat tuh kalau misalnya kita tinggalin, mereka jadi malah jadi lebih bagus. Iya, nggak SD, nggak SMP, nggak SMA, nggak. Benar. Kuliah tuh kayak gitu. Benar. Coba kalau lo sekarang. Oke, kalau di kampus UI-nya Maulin ini ada Yoshinoya, kayaknya cuma di kampus gue yang ada salonnya deh. Nah ini guys, ini yang kayaknya ini lebih anti mainstream lagi ya. Iya. Ada salon tuh. Sumpah sedikit sih yang ada salon. Sumpah itu gue juga kaget banget. Maksudnya waktu gue pertama kali masuk Atma, itu gue juga kaget. Hah? Kok bisa ada salon di kampus gue? Dan ya gue seneng banget sih sebagai perempuan ya. Jadi gue datang ke kampus tuh nggak harus yang kayak ekstra nyatok dulu. Iya. Gue ke kampus tuh dengan rambut lepek gue, terus gue cuma kayak aku mau nyalon. Jadi sebelum kelas enak banget loh. Sumpah. Jadi sebelum kelas tuh gue suka mampir. Namanya Ratu Salon. Bagus tapi. Bagus dan murah. Murah, harganya murah untuk mahasiswa, dan gue apresiasinya untuk kampus gue Atma Jaya ini. Jadi para pekerja di Ratu Salon ini adalah transpuan. Oh ya ampun. Iya, jadi mereka membuka lapangan pekerja untuk transpuan gitu. Jadi orang-orang transpuan ini yang melayani kita dan bagus sih. Gue juga memberdayakan banget ya. Iya, bisa keren loh. Bisa membuka lapangan pekerjaan lah buat mereka yang mungkin gak semua orang bisa menerima gitu ya. Tapi kayak wow, itu gue kayak menurut gue keren. Dan walaupun waktu pandemi itu sempat tutup si Ratu Salon ini. Pastilah ya kalau pandemi siapa juga yang mau kampus. Benar juga. Dan akhirnya gue seneng banget udah buka lagi nih si Ratu Salon di kampus gue. Harganya berapa? Cici Blue berapa?
dari 25.000. Gila, 25.000. Sumpah, dari 25.000. Wah, kacau banget. Start from 25.000. Kalau gue jadi lo sih gue udah agak mikir ya, kayak makanya wah, gue tapi pasti ngantri ya nggak sih? Waktu itu enggak sih. Mungkin karena juga kayaknya belum semua mahasiswa Atmajaya tahu deh. Oh ya. Ini kayak hidden gem gitu ya? Iya, hidden gem gitu. Hidden gem. Dan lo bisa ngecat rambut juga di sana. Oh iya. Makanya ini jadi kayak enak banget, gila. Makanya tuh kayak wah, gue bangga sih ngeliat ada salon. Iya, ada salon. Tapi kayaknya bakal lebih keren kalau bisa buka Yoshinoya juga sih. Iya. Mungkin UI juga bakal keren kalau misalkan ada salon. Mungkin teman-teman di sini yang mau nge-share mau pamer juga ada apa sih di kampus lo yang mungkin kampus lain tuh nggak punya gitu. Kayak gue Yoshinoya, dia salon. Mungkin ada yang punya apa ya, Starbucks di dalam itu kampus apa sih yang ada Starbucks ya? Binus ya? Binus nggak tahu deh gue lupa, pokoknya pernah ada yang bilang ke gue kayak gila ini kampus keren banget, ada Starbucks di dalamnya. Terus gue kayak kok keren banget bisa ada Starbucks. Lebih keren lagi mahasiswa yang setiap hari ke Starbucks ya. Wah iya, itu benar sih. Itu gue juga. Iya, kayak uang jajannya berapa ya? 50.000 per hari cuma buat minuman 1 gelas. Dan gue tuh tipe orang yang kalau minum tuh cepet gitu. Nah lo juga nggak? Lo minum cepet dan berarti habis ya? Iya. Kalau gue tipikal orang yang gue nggak bisa minum banyak-banyak. Jadi gitu? Kalaupun gue ke Starbucks nih, lo biasanya beli ukuran yang apa? Yang ya paling yang grande sih. Grande. Gue selalu beli tall dan itu nggak habis. Wow. Jadi sebenarnya gue tall cuman 5 menit sumpah. Sumpah gue nggak mau. Gue kalau minum tuh dikit. Gue orangnya nggak suka minum. Nggak suka minum. Iya, nggak terlalu suka minum. Tapi kalau makan, gue 2 piring gue jabanin. Makanya gue Yoshinoya, gue berharap gak usah Starbucks deh, gak apa-apa. Yoshinoya aja. Nah kalau gue tuh tipe yang minum tuh misalkan minum kayak gini nih. Nah misalkan kalau ini kan air putih ya. Tapi kalau misalkan minum berwarna atau es teh manis gitu, berasa itu kan orang-orang tuh bisa tuh dari pagi sampai sore cuma minum satu. Iya. Pesan satu gitu. Gue tuh nggak bisa karena pasti 30 menit pertama tuh udah habis. Bahkan 15 menit pertama tuh udah habis kalau gue nggak tahan-tahan gitu. Berarti lo kalau ke Starbucks bisa berapa gelas? 2 sih paling. Tapi ya makanya gue jarang ke Starbucks gitu. Iya benar. Habis nanti duit gue. Benar sih. Itu gue juga kalau ke Starbucks tuh itu juga occasional kalau misalnya gue mau ngerjain tugas yang benar-benar kayak aduh udah deh coba deh kita ke Starbucks. Dan emang sih kebetulan kampus gue tuh sebelahnya tuh Starbucks. Jadi deket ya. Iya, jadi tinggal kayak ngesot aja gitu. Cuma balik lagi duitnya nggak mendukung ya juga mahasiswa ya. Gimana dong, namanya juga mahasiswa. Iya. Kecuali kalau misalnya nyalon 50.000 gue masih oke sih. Iya masih oke lah karena lu cantik gitu. Ada ini buat lo. Kalau Starbucks doang ya minum doang. Iya sih. Gue jadi haus deh ngomongin Starbucks. Jadi melenceng jadi ngomongin Starbucks ya. Iya. Padahal tadi ngomongin apa fitur di kampus gue. Iya cuma di kampus gue. Coba ada yang komen gak sih kira-kira? Coba kita lihat. Apa sih yang ada di kampusnya? Belum ada nih. Oke, belum ada nih. Coba. Tapi kalau kalian mau komen, boleh langsung aja komen karena kita nanti bakal bacain. Yes, gitu. Kita bakal bacain. Cuma ada di kampus lo, ada apa? Atau mungkin mau ngasih pendapatnya tentang topik kita revenge porn juga. Iya, boleh. Oke banget. Misalkan kalian punya temen yang dulunya kena revenge porn dan apa sih yang mereka lakuin buat bangkit lagi dari situasi itu. Dan betul. BTW ini balik lagi ya ke topik revenge kita porn. balik lagi ya topik kita. Udah serius lagi nih ya. Gue tuh dulu punya temen yang kena revenge porn. Oh ya. Dan jadi tuh kayak dia itu karena minta maaf sama cowoknya. Minta maaf kena revenge porn. Gue mikir nih. Enggak, jadi tuh dia minta maaf. Jadi tuh dia cowoknya tuh lagi sebelah sama si cewek. Oke. Ceweknya itu akhirnya minta maaf. Dan si cowoknya minta maaf. Cowoknya bakal baru minta maaf kalau misalkan ceweknya ngasih pap. Ngerti kan? Oke, jadi cowoknya baru maafin kalau ceweknya ngasih pap. Nah akhirnya tapi at the end pap itu kesebar. Itu jahat banget. Gue kayak langsung meskipun cowoknya udah maafin. Nah kesebar itu adalah pas udah mereka udah putus sih. Tapi kan ya jahat banget ya sih. Itu sih. Itu kasus yang paling sering sih Mol. Dan juga biasanya kalau nggak kayak gitu kayak aku maafin kalau kamu kirim pap. Atau enggak yang kedua biasanya ini mungkin bisa jadi trik-trik buat perempuan ya mungkin yang ini no offense ya, bukan bermaksud apa-apa ke laki-laki, cuma biasanya laki-laki tuh suka kayak minta pap itu sebagai salah satu kunci mereka untuk biar nanti kalau putus ceweknya minta putus kayak aku sebar ya kayak gitu. Kayak tadi ya, kayak memiliki relasi kekuasaan yang lebih tinggi. Iya gitu. Itu tadi. Dan itu yang maafin itu juga biasanya sering terjadi sih kayak kirim pap dulu baru aku maafin gitu. Atau misalnya apapun itulah pokoknya kalau di hubungan tuh paling serem sih kayak gini-gini. Nah tapi kalau misalkan kita banyak orang yang lagi lo mau aja sih ngasih kayak gitu. Tapi tuh kalau misalkan lo di posisi dia pasti tuh lo ngerasain kayak bingung gitu. Iya
love is blind, ngerti gak sih? Itu yang salah, love is blind. Jadi ketika lo punya seseorang yang mungkin lo percaya, yang lo sayang banget, yang lo cinta banget, terus tiba-tiba dia kayak gitu, rasanya tuh nggak mungkin kan, kayak nggak mungkin lah dia nyebar, nggak mungkin aja ternyata, ngerti gak sih? Dan itu adalah masalahnya gitu. Jadi kayak yang tadi data di awal kan 61% tuh orang tuh dulunya itu saling pacaran, saling punya hubungan, malah saling nyebar, dan itu tuh kayak itu benar sih, kacau gitu loh. Itu sering sih, bahkan fenomena ini tuh sebenarnya lebih sering terjadi tuh untuk anak-anak yang di bawah umur, nggak sih? Kayak masih sekolah. Lo zaman SMP SMA tuh banyak gak sih nerima info-info kayak gitu? Kalau dulu tuh gue rame loh. Iya, kayak fotonya si ini kesebar, videonya si ini kesebar, ini sampai kuliah tuh juga masih kayak gitu ya? Kayak fotonya sini tuh kesebar loh di sini gitu di grup. Karena ya mungkin kita tuh masih belum, namanya juga remaja ya gitu, kayak kita belum dewasa, apalagi pas SMP SMA. Betul, masih belum cukup umur dan cukup otaknya tuh belum cukup gitu. Belum cukup wise lah ya, belum cukup wise untuk menanggapi hal kayak gitu. belum berani nolak, atau emang dimanipulasi sama cowoknya. Mungkin cowoknya yang kayak ya dia nganggapnya cowok ini baik banget, akhirnya dimanipulasi, akhirnya percaya aja gitu kan. Cowoknya bilang aku nggak akan nyebar. Tapi jahat banget sih, gue doain cowok-cowok yang kayak gitu. Wow, emosinya mulai terkuras lagi. Gue doain adalah dalam hati gue ya. Ih, gue sebel banget. Maksudnya kalau kayak gitu tuh tuh kan sampai getar-getar. Kayak kenapa ya orang-orang tuh punya pikiran jahat kayak gitu-gitu loh. Kayak lo udah untuk mempunyai orang yang percaya sama lo tuh susah loh gitu. Dan mungkin itu kali ya gunanya lo tuh punya adanya keluarga, adanya sahabat, teman, tempat cerita. Jadi ketika lo lagi di situasi yang kayak gitu, lo tuh bisa mikir dulu dengan jernih, lo bisa diskusi dulu, komunikasi dulu gitu sama orang-orang yang lo percaya tentunya. Sama support system lo ya, lo bisa nanya pendapat apa yang harus lo lakuin dan lain-lain gitu. Betul. Nah makanya guys, kalau misalkan kalian punya teman gitu ya yang mungkin kesebar atau gimana tuh, please jangan menganggap dia sebagai pelaku gitu loh, tapi anggap dia sebagai korban, karena emang dia tuh korban yang disebarkan gitu loh. Kalau misalkan pelaku, maksudnya kalau misalnya mereka emang deal untuk melakukan hal kayak seperti gitu, itu, ya udah gitu, terserah lo. mereka. Cuman konteksnya adalah dia korban di revenge porn ini gitu ya. Dan ya gitu, efeknya, dampaknya untuk korban itu parah banget. Dan kalau untuk pelaku, kalau ditanya dampaknya apa? Gak ada. Salah satunya di film Like and Share tadi, pelaku tuh mikirnya kita sebagai, no offense sekali lagi, tapi kayak memang bener kalau kayak gitu tuh laki-laki gak ada kayak dampak yang bener-bener nyakitin dia banget. Paling ya rasa malu gitu. Cuma gak akan semalu si perempuan yang tersebar kemana-mana gitu, yang dilihat di mana-mana itu tubuhnya gitu kan. Walaupun ini bisa terjadi resiprokal ya, maksudnya mungkin ada juga cowok yang kesebar gitu ya. Ya cuman at the end yang sekarang banyak adalah tadi bener ya cewek gitu. Itu faktanya itu sudah based on data ya, itu udah dikasih tahu kayak bahkan mostly perempuan. Iya, bahkan banyak, apalagi kan perempuan tuh kan baik hati banget kan, by feelings. Kalau misalnya lo udah tahu pasti lo udah sering baca lah. Kalau cowok tuh lebih logika, cewek tuh lebih ke hati, perasaan gitu. Dan makanya yang gue rasain itu tuh kalau misalkan orang-orang kayak gitu ya, maksudnya yang tiba-tiba kesebar kalau deket segala macam ya, gue nggak bisa nyalain lo juga, karena ya lo pasti cewek tuh pasti lebih ke perasaan, kayak lo sayang banget sama dia, gue tahu, tapi ya inilah gitu, akhirnya kayak gini gitu. Itu adalah salah satu juga dampak ke sayang atau percaya sama orang yang salah gitu kan. Iya benar, harus ya itu sih sebenarnya, banyak melihat informasi, banyak komunikasi sama orang itu penting kali ya, biar kita tuh bisa nggak gegabah, nggak apa-apa langsung percaya, apa-apa langsung ini, karena percaya sama orang yang salah itu juga ya kayak gitu dampaknya kan, negatif banget, yang ujung-ujungnya kena impasnya juga kita, dijudge lah, disalah-salahin lah, dicemooh lah gitu. Bahkan jangankan public figure gitu ya, orang biasa kayak kita aja, dari lingkungan sekitar kita itu yang bakal ngejudge kita, teman kita sendiri bahkan tuh bisa aja gitu. Iya, bisa aja kayak mereka tiba-tiba gak mau temenan gitu ya, padahal orang-orang kayak gitu tuh pasti butuh banget support. Butuh banget support. Dulu beberapa waktu lalu ya, beberapa waktu lalu tuh ini bukan revenge porn sih, cuman kayak lebih ke KDRT ya, KDRT dalam pacaran aja. Itu tuh ceweknya juga kena loh, kayak gue lupa deh
kayak ini tuh bukan selebgram sih, cuman adalah orang di kampus gue gitu kena tuh kayak disebar juga. Cuman nyebarnya itu emang bukan fotonya banget sih gitu, cuman lebih ke ceritanya aja gitu. Tapi at the end ceweknya juga kena karena ya, tapi kan orang-orang nggak tahu ya itu tuh cerita benar apa enggak, tapi dengan cerita yang mungkin bisa jadi tuh hayalan aja tuh tetap aja cewek itu kena gitu loh. Iya, kayak namanya langsung dilihat, misalnya lagi jalan ketemu di kantin terus ngeliat mukanya kayak ih dia ini nih, ini nih yang kemarin ceritanya ini gitu. Jadi kayak hal sekecil itu tuh berdampak banget sebenarnya, cuma sebatas lo kayak nyeletuk ini gak sih yang kemarin digosipin? Wah itu jahat banget, dia bisa langsung nangis sih bener. Dan sih, katanya tuh si revenge porn itu juga bakal ngasih dampaknya itu yang gede banget. Mungkin orangnya bisa jadi pakai narkoba, alkohol, bahkan even bunuh diri gitu. Dan dengan kalian ikut turut menjudge, itu juga menurut gue kalian juga berkontribusi dengan si pelaku revenge porn ini. Iya gitu. Lo juga bantu nyebarin linknya, bantu kasih tahu, share di grup. Biasanya tuh di grup lo share link gitu. Atau enggak, gue punya videonya, bagi dong harusnya gitu. Jangan bangga ya kalau punya videonya, kayak kayak harusnya udah stop di lo gitu loh. Jangan makin lo sebarin lagi. Kalau lo lihat pun ya udah ya udah cukup. Cukup gitu. Gue aja yang lihat dan nggak usah ngajak teman-teman lain lo tuh buat nonton juga, karena nggak ada gunanya juga buat lo gitu. Bener. Kalau mau nyebarin sesuatu, nyebarin kebaikan lah ya, nggak usah nyebarin kenapa sih hal yang kayak gitu. Gak ada kebaikan lah di tubuh lo atau di diri lo gitu. Gak ada yang bisa disebarin gitu ya. Ini sebenarnya kita bakal seru sih ya kalau misalnya ada Petrus yang kayak bakal mau teleponan gitu sama kita. Nah, cuma ini ada yang temen gue, dia kayak kasih sharingnya gitu, POV dari laki-laki. Nah, ini nih yang kita butuhin. Soalnya tadi kan kita ngomong dari POV cewek kan. Betul nah, banget. Coba kita baca-baca dari POV seorang cowok yang mungkin gak semua cowok brengsek kayak yang tadi kita ngomong ya. Ini cowok mungkin cowok yang baik kali ya gitu. Semoga ya, jangan sampai ini orang yang ngasih pendapatnya ini dia malah ternyata itu, tapi enggak lah. Dia tuh benar-benar dia bilang dia mau kasih pendapatnya tentang fenomena revenge porn ini. Jadi dia bilang intinya sebagai laki-laki dia sendiri itu benar-benar tidak bisa mentolerir pihak-pihak yang menyebarkan revenge porn ini, karena dia bilang sekarang itu mostly dia bilang aplikasi kayak Telegram, Twitter yang mungkin juga banyak kita suka nemuin komunitas-komunitasnya di platform-platform tersebut yang nyebarin konten-konten ini biasanya nggak cuma dari mantan pasangannya, tapi bisa juga dari orang lain atau random people yang nggak sengaja mungkin emang dapat akses foto atau video atau kontennya untuk ngambil keuntungan dari konten yang mereka sebarin, kayak yang tadi Molin bilang, kayak mungkin punya kuasa atau mau ngancem atau apa. Terus dia bilang karena orang ini namanya Abel, dia anak hukum Undip. Dia bilang kalau misalnya sebagai mahasiswa hukum, dia melihat revenge porn ini sebenarnya diatur di UU, jadi udah ada undang-undang nih. Sebenarnya udah ada ya diatur ya? Udah ada mall yang bahas, dan biasanya kalau nyebarin di media sosial atau di digital platform gini bisa kena atau itu melanggar undang-undang ITE, UU ITE. Iya. Gue lagi baca juga nih. Yes, yang pastinya. Tapi dia bilang, gue lupa tapi pasalnya pasal berapa gitu. Nah ini mahasiswa. Nah ini guys, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut ya tentang hukum revenge porn, ini juga bakal dibahas lebih dalam lagi tapi dari sisi hukumnya di acara selanjutnya setelah kita nih ada podcast Duduk Perkara. Betul. Jadi dia bukan mahasiswa ya, emang udah orang praktisi hukum yang bakal ngebantuin kalian kalau misalnya emang kalian kena revenge porn, kalian boleh konsul aja ke beliau gitu ya. Kayak kalian langsung komen aja, nanti insya Allah mereka bantu dari sisi gitu. hukumnya harus ngambil tindakannya seperti apa. Instansi apa aja sih yang bakal bisa ngebantu kalian dan yang lain gitu. Jadi jangan lupa untuk stay tune juga di Alcuk Entertainment dan juga Langit Musik, karena abis ini banget ya. Abis ini banget bakal live Duduk Perkara gitu. Yes, setelah podcast Celups ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, lanjut. Nah, terus dia bilang pasalnya ini sebenarnya itu udah diatur, misalnya bisa dikenakan pasal UU ITE yang mengatur kalau seseorang itu bisa dikenakan sanksi apabila menyebarluaskan konten tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak, dan juga bisa melanggar UU TPKS juga. Gue nggak tahu tuh UU TPKS apa ya. Tapi dia bilang yang jadi pinpoint yang ngebuat sekarang ini viral itu menurut gue karena revenge porn ini adalah ketika si pihak yang menyebarluaskan itu membuat self defense dengan bentuk ancaman ke si pihak yang disebarluaskan, yang dimana membuat pihak yang disebarin foto atau videonya ini tuh biar dia tuh takut atau enggak risih, sampai akhirnya aksesnya mereka untuk bergerak itu jadi sempit gitu.
bayangin aja kalau misalnya itu foto lo atau video lo yang disebar, pasti kan malunya tuh nggak ketara, apalagi kalau di mata keluarga dan lain-lain gitu kan. Iya. Terus dia bilang, dari pendapat gue sendiri, problem solve-nya gimana? Jujur menurut gue udah pasti kalau urusan begini mau nggak mau harus diselesain di jalur hukum, terutama bagi si pelaku yang pertama kali sebarin kontennya. Biasanya itu dari mantan pasangan sih, hahaha katanya gitu. Nah ini juga kan top of mind-nya pasti mantan pasangan gitu. Betul. Dan pihak kepolisian dengan dalih pencemaran nama baik, jadi si pelaku ini bisa melapor ke kepolisian dengan dalih pencemaran nama baik katanya, supaya nanti bisa diproses di meja hijau, supaya pelaku bisa mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Terus gimana? Lo nggak misalnya ditanya dari sisi perasaan korban gitu ya, malu apa enggak sih? Itu sudah pasti malu. Tapi dia bilang rasa malu itu udah mau nggak mau udah jadi sanksi sosial sih, kayak itu hal yang tidak bisa dihindari juga sebenarnya, sanksi sosial buat si korban yang juga udah melakukan, dan itu buah dari akibat perbuatan lo. Jadi menurut dia si anak hukum ini, si Abel, dia bilang kalau lu berani berbuat berarti lu juga berani untuk bertanggung jawab harusnya. Dan kalau memang ternyata yang nyebarnya adalah mantan lo, berarti lo udah tahu mantan lo ini adalah orang yang seharusnya tidak lo percaya gitu. Bener sih. Kalau misalnya tadi lo ngomong ya kan, si tadi Abel tuh ngomong berarti emang mantan lo aja nggak bisa dipercaya gitu ya. Ya itu masalahnya, kita tuh nggak tahu orangnya bisa dipercaya apa enggak. Nah, makanya menurut gue salah satu caranya adalah ya itu mengurangi gitu ya. Mengurangi dan kayak gitu. Nggak, gimana ya? Kalau bisa nggak usah lah. Iya, kalau bisa foto nggak usah. Atau ya nggak sih? Iya benar. Kalau misalnya mau melakukan ya terserah sih, itu hak mereka, kayak terserah, Gen Z open minded. Ya oke, it's fine. Oke, tapi untuk ngampe mendokumentasikan kayak lu foto, ngasih foto, ya itu tadi. Ingat-ingat aja nih, kasus revenge porn ini lagi bener-bener lagi viral banget. Jangan sampai ketika lo putus nanti itu malah jadi bumerang buat lo sendiri gitu kan. Bener-bener. Ya itu sih namanya, itu tuh kayak suatu hal yang sekarang tuh udah marak banget, tapi tuh gue tuh takutnya itu bakal diwajarin, ngerti gak sih? Iya, takutnya malah jadi hal yang kayak apa sih revenge porn? Udah biasa tuh mah kasus ini. Nah itu gue yang takut tuh kayak gitu. Jadi kayak mendingan sekarang tuh kita tuh udah mulai bersyukur ya. Menurut gue tuh sekarang banyak banget orang-orang yang udah melek lah akan hal ini. Walaupun kalau misalnya dibandingin sama seluruh masyarakat Indonesia, nggak mungkin juga kita menang. Nggak mungkin juga orang-orang yang memang udah pikirannya tuh firm tentang ini tuh mengalahkan orang-orang yang lebih nggak firm gitu ya. Tapi alhamdulillahnya tuh menurut gue ya sekarang tuh banyak banget orang-orang yang mau ngebantu si korban, kayak kayak gimana berarti ya, siapa aja tuh contohnya tuh? Maksud gue kayak misalkan ada, kalau di UI ya ada Hope Helps UI, di Unpad juga ada Hope Helps gitu kan. Mungkin di kampus lo juga ada organisasi atau instansi semacam itu yang mau ngebantu gitu. Kalau misalkan kalian kena revenge porn atau kekerasan seksual, itu biasanya banyak banget yang lapor ke Hope Helps UI. Nanti mereka bakal bantuin tuh ke LBH dan lain-lain gitu. Dan jadi dibantu diurus gitu ya? Dibantu diurus, dan itu menurut gue bener-bener bagus banget dan bener-bener mulia banget gitu loh. Iya, tapi apakah berani dari si korban ini mau ngelapor ke Hope Helps? Takutnya mereka udah kayak, aduh malu bakal dipandang apa nih gue sama orang-orang di Hope Helps ini. Nah ini menurut gue malu itu kan dibuat dari kayak semacam konstruksi sosial yang udah dibikin gitu ya. Nah itu yang harus kita rubah, ngerti gak sih sebenarnya? Walaupun kita nggak mungkin bisa ngerubah seluruh masyarakat Indonesia ya. Betul. Cuman at least dari diri kita sendiri dulu lah, kayak lo kalau misalkan lo tahu temen lo kena, ya gak usah dimakin dicemooh, gak usah dijauhin, anggap aja ya udah lo udah sekedar cukup tahu gitu loh. Iya, gitu kayak kan manusia tidak luput dari kesalahan, terserah lo, maksudnya itu balik lagi itu terserah mereka gitu kan. Nah lo sebagai teman atau mungkin orang yang dapat cerita itu, atau mungkin temen lo yang kena revenge porn ini cerita ke lo, harusnya lo jangan ngejudge atau malah jangan bikin gosip keluar kayak tahu gak sih si ini videonya. Justru lo harusnya bisa kayak tadi itu, nemenin temen lo, kasih trust buat temen lo untuk lo harus pick up. Apalagi dengan adanya kayak tadi misalnya Hope Helps kayak tadi di UI, di Unpad, itu bagus banget sih. Kayak udah lo cukup keep ke diri lo sendiri, tapi lo nggak usah ngerubah apapun gitu. Kalau misalnya lo temenan aja lanjut, orang nggak ada yang berubah juga. Bener. Emang dengan papnya kesebar atau apa tuh bakal jadi orang jahat? Enggak kan? Jadi kayak udah lanjutin aja gitu. Dan kalau untuk mungkin sedikit tips juga ya untuk orang-orang yang mungkin merasa takut gitu ya untuk speak up dan lain-lain, kalau menurut gue lo nggak bakal bisa keluar dari sangkar itu kalau misalnya lo emang nggak berusaha buat keluar, buka ya, gitu. Tidak berusaha apapun ya. Jadi mau lo ngerasa kayak
pengen speak up tapi kayak diem doang, lu nggak ngelakuin apa-apa, nggak akan ke speak up tuh, nggak akan bisa terdengar suaranya. Jadi memang harus berani bertindak sih, harus berani. Ya kayak tadi temen gue bilang, lu berani melakukan, lu harus berani bertanggung jawab, atau misalnya berani bertindak kalau dari sisi korban ya. Jadi gak perlu malu sih menurut gue kalau yang kayak gini-gini. Justru mereka ini yang harus ditolong sih. Lawan aja ya gitu. Lawan aja. Ya kalau misalkan lama-lama lo ngalah lagi ya nggak bakal habis gitu, ngerti gak sih? Kayak ujung-ujungnya ya lo yang harus ngalah, lo yang harus nerima, diinjek-injek, digini-gini ya gitu loh maksudku. Betul. Dan mungkin untuk para pelaku ya, gimana ya ngomongnya? Ini susah nih ya, kalau buat pelaku tuh kayak gue udah kayak kita kalau sebagai perempuan maunya maki-maki aja gitu ya. Narik nafas aja sih. Kalau buat perempuan tuh bingung kalau misalkan buat perempuan, kalau buat pelaku ngomong apa ya? Iya kayak kalau gue sih lebih mau marah-marah ya sebenarnya, tapi kayak lebih ke janganlah lo tuh mengambil kesempatan dengan hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi kayak jangan menggunakan kekuasaan yang lo punya, atau misalnya lo punya apa, jangan menggunakan revenge porn ini sebagai jalan pintas. Karena balik lagi, lo semua pasti kan lahir dari rahim seorang ibu ya. Coba anggap perempuan yang menjadi korban ini adalah perempuan yang ya mungkin kalau misalnya pacaran, aku sayang kamu atau apa, tapi kayak kalau sayang harusnya nggak kayak gitu ya, nggak ngancem, nggak apa gitu kan. Bayangin aja deh kalau itu nyokap lo gitu, itu ibu lo gitu, gimana perasaannya gitu. Jadi untuk para pelaku coba dibenahi lagi, dilihat lagi efek kedepannya apa. Kecuali lo emang mau jadi seorang kriminal gitu ya, yang nggak pernah mikirin perasaan orang atau nggak pernah mikirin dampaknya apa. Karena ini tentu juga si fenomena revenge porn ini itu menimbulkan kegaduhan sosial kan, maksudnya kegaduhan di masyarakat gitu, masyarakat heboh, ngasih bad influence juga mungkin ke anak-anak atau kalangan di bawah umur lainnya gitu. Jadi kayak ini harus secepatnya bisa diberantas, dan mungkin hukum di Indonesia secepatnya bisa dibenahi untuk bisa lebih melindungi sisi perempuan lah. Hukumnya tuh lebih bisa melindungi sisi perempuannya gitu. Betul. Dan kalau untuk pelaku ya, tadi kita udah pernah bilang ya, kalau misalkan hal kayak gini tuh bakal merusak banget mental si cewek lo, jadi takut, dan katanya tuh jadi PTSD juga loh orang-orang yang kena post trauma gitu kan. disorder itu. Nah, orang-orang yang PTSD ini ya belum tentu bisa survive dari PTSD yang mereka punya gitu. Dengan apa ya? Menurut gue kalau misalkan orang yang nyebarin tuh bukan, itu nganggap ya udahlah nyebarin doang biasa aja. Tapi lo bayangin kalau misalnya di posisi korban gitu loh. Lo bakal hancur-hancurnya, dan mungkin bisa berujung bunuh diri. Bisa berujung bunuh diri. Lo dengan lo ngeklik satu tombol aja tuh, lo bisa ngebunuh orang gitu loh. Betul. Dan jangan sampai tingkat bunuh diri di negara semakin tinggi cuma gara-gara kasus revenge porn ini. Gak 1-2 juga loh yang kayak gitu masalahnya. Wah iya, ini udah banyak pasti banyak banget. Salah satunya kemarin ada yang anak pejabat, tahu nggak yang gue nggak tahu nih. Yang korban sama mantan pacarnya, dia kira bunuh diri kan? Oh iya, gue lupa entah bunuh diri atau gimana, pokoknya korban kekerasan seksual sih. Ada dasarnya diawali dengan kekerasan seksual sampai akhirnya ya kayak gitu, dia kira meninggal gitu. Anak pejabat lagi ngekos, lagi mau kuliah, tiba-tiba ditemukan sudah tidak bernyawa gitu. Jadi kayak wah, lu bayangin juga kalau misalnya jadi orang tuanya ya. Iya itu kan, orang tua udah susah payah menjaga merawat anaknya, tiba-tiba hanya dengan mungkin satu garis ini udah selesai gitu kan. Gila, dengan segampang itu lo ngebunuh orang, itu tuh tandanya lo emang psycho sih, ya nggak sih? Dan kalau sampai nih mantan lo atau misal korban korban revenge porn lo ini sampai bunuh diri, secara nggak langsung lo adalah pembunuh sih. Bukan secara nggak langsung, secara langsung lo pembunuh. Iya, meskipun nggak tindakan yang kayak nusuk langsung atau gimana, tapi kayak dia udah hancur, akhirnya dia memutuskan jalan pintasnya bunuh diri. Dan ya itu karena pelaku revenge porn itu kalau dia nggak kuat ya menghadapi masalahnya. Dan banyak juga loh orang-orang yang nggak tahu diri, misalkan si cowok ini abis nyebarin, mereka tetap santai aja jalan di kampus biasa aja, masih temenin banyak, tapi lo lihat ceweknya gitu, ceweknya udah ngurung diri di kamar, gak masuk, cuti kuliah, tapi cowoknya masih enak-enakan. Lo bayangin deh sejahat apa, lo bayangin deh adek lo, sepupu lo, kakak lo, nyokap lo digituin, tuh gila sih kalau misalkan lo masih mikir untuk itu. Dan akan susah lagi untuk dia untuk membangun kepercayaan dirinya lagi. Dan bisa jadi dia bisa jadi punya trauma sama laki satu, dan hubungan seksual menurut gue. Takutnya malah jadi nggak berani untuk berhubungan, misalnya nanti dia sudah menikah gitu ya,
malah jadi punya ya itu tadi trauma tadi kayak takut gimana atau enggak Iya, ya tadi bener sih. trauma sama laki nggak Iya. mau pacaran gitu. Itu Trust kan issue gitu jadinya betul, ya. itu kan sedih banget kalau sampai kayak gitu ya. Tapi gue mau apresiasi sih Mol untuk mungkin di sini ada teman-teman perempuan kita yang pernah jadi korban revenge porn dan mereka tetap bisa survive, tetap bisa balik lagi kepercayaan dirinya, tetap bisa apa ya, bisa survive lah Bangkit dari lagi ini. gitu ya. Iya. Itu emang keren banget sih. Kalau orang, gue nggak ngebayangin susahnya jadi lo Iya. untuk bangun lagi diri lo. Hebat Bahkan bukan sih. bangun kepercayaan diri ya, bangun kepercayaan diri, tapi iya. bangunin diri lo aja tuh udah pasti udah susah banget. Bener. Lo setiap hari harus buka mata tuh lo rasanya lo pengen tidur setiap saat gitu. Iya. Itu Mungkin gue belum tentu kuat kali ya. iya, mungkin gue belum tentu kuat kalau misalkan di posisi lo, dan lo di sini udah bisa survive dari masa-masa itu aja udah keren gitu loh. Itu keren sih, itu keren. Dan itu butuh keberanian yang tinggi banget sih gue yakin. Betul. Ya itu bener-bener ya kalau misalnya bahas revenge porn tuh luas banget ya. Dari yang tadi kita udah obrolin, yang mostly memang korbannya adalah perempuan, terus juga biasanya dari orang-orang yang sebelumnya menjalin sebuah hubungan, atau bahkan untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah melakukan aktivitas seksual sama sekali, tapi dia bisa juga jadi korban revenge porn dengan kecanggihan teknologi tadi, misalnya AI gitu kan yang bisa diedit mukanya dan lain, atau tadi serem banget sampai sebar-sebar link perkumpulan komunitas untuk itu gila sih ya. Jahat banget. Emang nggak ada kerjaan lain, gue bingung deh pada ngapain sih hidupnya. Ya itu dia, makanya kita perlu hati-hati sih. Di zamanan sekarang yang mungkin emang makin canggih, makin hebat, gak luput juga dari kejahatan yang makin hebat dan makin tidak bisa dibendung lagi kejahatan-kejahatan dengan kecanggihan teknologi ini. Harusnya orang semakin wise dalam menggunakannya, tapi sangat disayangkan masih ada orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab gitu menggunakan teknologi ini. Iya bener banget. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin merasakan hal yang sama atau mengalami hal yang serupa, yaitu revenge porn, kalau saran dari kita, ya sebenarnya ini saran yang pasti saran-saran kecil lah ya, soalnya kita kan bukan ahli juga ya. Yang pertama pasti lo harus kuatin diri lo sih, ya kan? Lo pasti harus kuatin diri lo supaya mau nggak mau lo harus berani, mau lo nggak mau lo harus speak up, mau nggak mau lo harus berani bertanggung jawab sama apa yang lo udah lakuin dengan cara speak up gitu. Speak up. Gue tau itu bukan salah lo untuk kesabaran lain, tapi ya mau nggak mau lo harus speak up gitu, harus ngelawan dibandingkan lo diinjek-injek terus gitu. Betul. Jangan sampai lo diem aja, lo korban tapi lo diem aja, itu gak ngasih ganjaran apapun untuk pelaku gitu. Dengan harapan dengan lo speak up bisa kasih ganjaran yang sesuai untuk si pelakunya gitu. Dan ini juga bisa meng-cut gitu ya, kali aja si cowok ini nextnya bakal melakukan hal yang sama gitu kan. Kayak film tadi, gue laki-laki gak ada bekas apa-apa, gue gak ada apa-apa, gak akan kena hukuman apa-apa, jadi gue lakuin aja terus ini, karena kita laki-laki aman gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah ini kan gara-gara gak ada yang speak up juga kan, gak ada yang speak up karena takut dengan cemooh gitu kan, kayak persepsi orang-orang ke diri kita jadi jelek, jadi buruk segala macam ya. Tahu sih itu berat banget, cuman ya mau nggak mau itu harus dilawan gitu kan. Dan mungkin kalau mau speak up mungkin dukungan dari orang sekitar itu penting sih untuk bikin lo berani untuk bisa speak up. Makanya itu pentingnya peran sahabat, teman-teman yang bisa lo percaya ya, keluarga terutama gitu. Kalau mungkin di sini ada yang mungkin keluarganya nggak baik-baik kondisinya, pasti lo punya satu orang yang lo percaya gitu, yang bisa lo kasih, misalnya yang lo punya trustnya lah untuk dia bisa ngedukung lo, selalu support lo minta bantuan ke mereka juga. Betul. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya teman juga atau kerabatnya yang terkena revenge porn, tolong ditemani, tolong dibantu, tolong didukung lah. Jangan gitu. sampai ikut-ikutan ngejudge, ikut-ikutan nyebarin gosip yang enggak gitu kan. Please jaga juga mulutnya, jaga juga perkataannya, karena gue tau banget mereka pasti lagi sensitifnya gitu kan. Mereka butuh dukungan banget. Mereka butuh dukungan. Jadi please tolong. Dan untuk orang-orang netizen Indonesia yang mungkin nggak punya hati nurani gitu ya, tolong banget dijaga ketika ada seseorang yang mungkin lo tahu atau mungkin public figure atau mungkin teman lo yang emang korban revenge porn, tolong dijaga aja. Udah nggak usah deh ngejudge orang, karena tanpa lo judge juga tuh orang tuh udah pasti kena punya ininya sendiri, udah gitu loh, udah dapet hukumannya sendiri gitu, udah malu sendiri tuh pasti gitu. Udah nggak perlu lagi yang dijudge. Kayak nambah-nambahin tuh buat apa sih gitu kan, gitu loh. Bener-bener sampai menghela nafas gue sama Molin udah yang sampai capek banget gitu ya.
Oke deh teman-teman. Gak kerasa ya kalau ngomongin revenge porn, Iya. kita udah Marah-marah selama 1 jam. 1 jam ya dari tadi kita bahas topik ini, seru banget. Aduh. Gak seru sih, emosi ya sebenarnya. Ya, lebih kayak emosi, 1 jam emosi ini namanya. Iya. Ya tapi karena kita ngebahas suatu hal yang mungkin dekat banget di dunia kita Iya, sekarang lagi betul. ya, apalagi kita di kampus tuh ya cukup banyak juga kan menemukan Betul, hal kayak gini betul banget. gitu. Jadi nggak berasa obrolannya dan kita udah harus babai-babai sama sobat Elcuk. Tapi jangan kemana-mana ya. Mungkin karena setelah ini kasus revenge porn ini akan dibahas lebih seru lagi dengan dari versi hukum gitu ya, dari Betul. orang-orang yang emang kayak mengerti dan praktisi hukum. Dia bakal lebih ngebahas lebih dalam lagi tentang gimana sih lo harus daftar kemana, lo harus kemana, lebih lo harus dibantu ini, lo lah. lebih dibantu lagi karena kalau kan kita kan cuma dari POV seseorang Sebagai gitu mahasiswa. ya, sebagai mahasiswa. Nah kalau ini POV dari hukum, jadi kalian bisa konsul dan lain secara gratis gitu. Oke, jadi jangan kemana-mana dan lanjut langsung nonton di Duduk Perkara nanti. Yes, podcast Duduk Perkara setelah ini. Ya udah. Oke deh teman-teman. Kita harus pamit ya. Iya, kita harus pamit dari mata kalian semua. Iya. Karena kita mau lanjut tetap marah-marah sih. Iya, di kita belakang abis ini ini. mau marah-marah ke tetap pelaku marah-marah. ya. Kita mau Iya. gosipin pelaku nih. Ini harus kasih ganjaran apa nih pelaku-pelaku yang kayak gini. Oke deh. Kita harus pamit kalau gitu. Gue Vanya Dan pamit. gue Maulin Zulfa. Kita say bye-bye dulu ke teman-teman Elcuk. Dadah teman-teman. See you minggu depan. See you. Jam 5 Bye. hari Senin. Dadah.